Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwatal ahibbah, sahabat sekalian yang mencintai Allah dan dicintai Allah yang berbahagia. Alhamdulillah pada subuh yang sejuk ini setelah diguyur hujan, dan kesejukan ini bukanlah sesuatu yang datang begitu saja, tetapi sejuknya iman, sejuknya keadaan, sejuknya pikiran adalah bagian dari nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Kita berharap, kita berdoa mudah-mudahan kesejukan yang Allah berikan pada subuh ini terus berlanjut. Dan bagi saudara-saudara kita yang mungkin belum bisa menikmati kesejukan pagi yang begitu luar biasa istimewa ini, mungkin karena banjir begitu, mudah-mudahan banjirnya menjadi sesuatu yang menjadi kafar, penebus dosa, dan banjirnya itu menjadi entry point, masuknya berkah yang lain. Karena kita memahami betul ba'dal usri yusra, setelah ada kesusahan pasti ada kemudahan. Jadi saudara-saudara kita yang sekarang ditimpa banjir, mungkin rumahnya kerendam, kemudian makan susah, rumahnya rusak, barang-barangnya rusak dan seterusnya. Kalau dia bersabar dan meyakini ba'dal usri yusra, setelah ada kesusahan pasti Allah berikan kemudahan, maka Allah akan berikan keistimewaan setelah kebanjiran itu. Yakinlah itu, ikhwan. Inna ma'al usri yusra, di saat ada kesusahan pasti bersamanya Allah kasih kemudahan yang lain. Ini kan firman Allah, ini kalimat Allah, ini janji Allah yang tidak mungkin meleset, tidak mungkin ingkar, tidak mungkin salah. Jadi setelah ada kesusahan pasti ada kemudahan. Di saat ada kesusahan, di saat ada kesulitan, maka bersama itu pula ada kemudahan. Ini janji Allah. Lalu pertanyaannya, kenapa di antara kita kok di saat susah terus? Setelah ada kesusahan ditambah kesusahan yang lain yang lebih berat. Nah, yang salah bukan ayatnya, yang salah itu bukan Qur'annya, yang salah bukan firmannya. Pasti yang salah itu adalah keyakinan, keimanan di dalam diri kita. Karena kalau kita yakin, kalau kita beriman bahwa ba'dal usri yusra, setelah ada kesusahan pasti ada kemudahan, ini pasti terjadi. Ini pasti terjadi. Inna ma'al usri yusra. Di saat kita punya kesulitan, kerumitan di dalam satu sisi, maka sisi yang lain Allah berikan kemudahan-kemudahan. Ini ayatnya tidak mungkin salah, ikhwah. Ya, jadi kita berdoa mudah-mudahan ikhwah kita, saudara-saudara kita yang sudah terkena banjir atau sedang terkena banjir, mudah-mudahan Allah berikan kelimpahan, kesehatan, kebaikan, kemuliaan, dan rezeki yang berlipat ganda. Amin ya. Jadi nggak usah salahin lah, ya. Jadi menyalahkan tetangga, menyalahkan sampah, menyalahkan pemerintah, menyalahkan semuanya itu adalah bagian dari justru akan menghambat rezeki kita. Udah, beramal soleh saja. Ya, beramal soleh. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Ya. Yang bisa kita kerjakan, kerjakan. Dalam kebaikan, dalam amal soleh. Nah, ikhwatal iman, pada subuh kali ini kita akan membahas sebuah tema, ya, tentang
bagaimana cara kita menjadi paling kaya setiap hari. Ini mungkin sering kita dengar, sering kita bahas, cuman kita perlu selalu ingatkan. Karena tidak banyak orang yang tahu, tidak banyak orang yang sudah tahu lalu mau. Tidak banyak orang yang sudah tahu lalu mau, lalu dia bersungguh-sungguh mengerjakannya. Tidak banyak. Maka dari itu kenapa kita harus selalu ulangi dan selalu ulangi dan selalu harus kita coba untuk tazkir, mengingatkan terus. Nah, Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah kita itu sangat luar biasa punya cinta dan kasihnya kepada kita. Dia ingin semua umatnya ini, umat Islam ini adalah tidak terjerat dalam kemiskinan, apalagi dalam kefakiran. Kenapa? Karena al-kufru, al-faqru aqrabu lil kufri. Itu kan keterangan. Jadi yang namanya kefakiran itu adalah mendekatkan orang untuk menjadi kafir. Jadi kemiskinan itu akan mudah untuk menjadi orang kafir, murtad. Tapi kalau dia itu kaya ilmu, kaya harta, sulit untuk dimurtadkan oleh orang lain. Tapi kalau dia dalam kesulitan, dalam kemiskinan ilmu, kemiskinan iman, kemiskinan harta, maka dia akan sangat mudah untuk dimurtadkan. Nah, maka dari itu ikhwatal iman, kenapa Allah dan Rasulnya memberikan cara, memberikan sarana agar kita ini selalu kaya. Pertama, kaya dalam iman. Yang kedua, kaya dalam ilmu. Yang ketiga adalah kaya dalam mujahadah. Mujahadah itu artinya kesungguhan. Kenapa kita ini dirangsang untuk menjadi kaya? Dalam apa? Dalam adab dan akhlak, dalam moralitas. Kemudian bagaimana kita caranya menjadi orang kaya dalam finansial, dalam kekayaan harta kita. Jadi ada kekayaan iman, kekayaan ilmu, kemudian kekayaan kesungguhan, mujahadah, kemudian kekayaan moralitas, akhlak, etika, kemudian kekayaan finansial. Ini 5 kekayaan ini harus kita miliki, harus kita kejar dimanapun kapanpun. Iman kita harus kaya. Makanya kalau kata Rasulullah di dalam beberapa hadisnya dikutip oleh Syekh Imam Nawawi, misalnya dalam kitab Riyadhus Shalihin, jaddidu imanakum bi kalimati la ilaha illallah. Perbaharui terus tuh keimanan supaya iman menjadi imun. Perbaharui terus keyakinanmu, tauhidmu dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah supaya kita tidak miskin iman. Nah, supaya kita tidak miskin iman, maka perbaharuilah dengan selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, sekarang pertanyaannya, kita berapa kali tuh mengucapkan kalimat la ilaha illallah setiap hari? Jangan-jangan pas ada tahlilan doang. Ya kan, pas ada tahlilan doang. Ya, itu pun ngikutin orang. Berapanya juga kita nggak tahu. Apakah 50, apakah 33, apakah 100, apakah 1000, gitu. Ngikut aja kan. Nah, jadi kita harus punya target. Dalam sehari itu kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah berapa kali? Dalam kekosongan waktu kita, sambil kita berdiri, sambil kita berjalan, sambil kita duduk, maka jadidu imanakum, perbaharuilah keimananmu dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, ini untuk meningkatkan iman, untuk menjaga iman. Begitu ikhwah, untuk supaya hati kita selalu kaya. Afdhlu dzikrin fa'lan annahu la ilaha illallah, sebaik-baiknya, seafdal-afdalnya kita mengingat Allah itu dengan mengucapkan kalimat la ilaha
illallah. Jadi mengucapkan kalimat la ilallah bukan hanya ketika rame-rame doang. Yaitu tadi ketika tahlilan gitu ada kematian baru kita ngucapin la ilallah. Hanya kita ini memperbaharui keimanan kita, keyakinan kita ini ikhwah, menjaga iman ini ya, bukan hanya ketika kita tahlilan bersama-sama ya saat ada kematian, tetapi memperbaharui iman ini, mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini saat kita berdiri, saat kita ketika duduk atau kita berbaring. Begitu ikhwan. Jadi mengingat Allah itu, memperbaharui keimanan itu bukan sekedar kita ba'da sholat. Jadi mengingat Allah, memperbaharui keimanan ini adalah kapanpun, dimanapun. Begitu ikhwan. Itu untuk menjadi kaya ya. Kaya apa tadi ikhwan? Kaya apa? Kaya iman. Kita bagaimana caranya menjadi orang paling kaya setiap hari? Pertama harus dipastikan kita menjadi kaya iman dulu. Karena itu fondasi. Dalam keterangan yang lain dikatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Al-iman, iman itu naik dan turun. Kemudian dia ini pasang dan surut. Yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil maksiyat. Jadi iman itu akan naik turun, pasang surut. Dia akan naik dengan amal soleh yang kita lakukan, dengan ketaatan yang kita kerjakan. Dan dia akan turun ketika ada maksiat dalam diri kita. Kalau begitu gimana dong supaya naik terus iman kita? Pastikan kita berada dalam komunitas orang-orang soleh, berada dalam lingkungan orang-orang baik, berada dalam pendengaran, penglihatan yang baik-baik. Supaya apa? Iman kita terus bertambah. Al-imanu yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Dan dia akan terkikis dengan maksiat. Walaupun maksiatnya cuman pandangan doang. Awalnya pandangan, kemudian tangan, kemudian semuanya terus maksiat, jadi seluruh tubuh bermaksiat. Nauzubillahi min dzalik. Begitu ikhwah, ya. Jadi cara menjadikan kita kaya iman, yang pertama adalah jadidu imanakum bi kalimat la ilaha illallah. Cara untuk menjadikan kaya iman yang kedua adalah dengan cara apa? Dengan melakukan amal soleh setiap saat. Karena iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Begitu. Kemudian yang kedua, yang kedua adalah pastikan kita kaya ilmu. Pastikan kaya ilmu. Kaya iman, kaya ilmu. Kenapa kita harus kaya ilmu, ikhwatal iman? Al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Ilmu itu cahaya, petunjuk, ikhwatal iman. Makin kita berilmu, kita makin bercahaya. Makin kita berilmu, makin punya jalan. Maka dari itu kenapa ilmu itu harus dikejar? Minal mahdi ilal lahdi, dari pertama kita ini lahir sampai kita ke liang lahat. Walau bisin sampai ke negeri Cina kita kejar. Itu ilmu. Karena ilmu ini adalah cahaya. Jangan bangga kita ini kalau punya guru cuma 1, 2, 10, 100, 1000. Syekh Imam Bukhari dan imam-imam yang lain itu punya guru itu ribuan. Ya, Imam Bukhari, Imam Muslim itu ketika dia menelusuri hadis, itu dia berguru sehari, seminggu, sebulan, setahun kepada para masyayikh untuk mengambil hadis yang sahih.
Ini orang baru belajar satu guru aja, apalagi gurunya ngomong, kalau belajar sama guru yang lain sesat. Yang tidak sesat hanya kepada saya. Saya ahli sunnah wal jamaah. Saya ini adalah bersanad kepada Rasul. Saya ini adalah orang yang anti bid'ah, orang yang selalu komitmen dengan sunnah. Yang lainnya adalah ahlul bid'ah, ahlul dholalah, ahlul nar. Masya Allah. Jadi luar biasa tuh orang, udah punya surga aja. Jadi surga itu udah milik dia gitu. Jadi sekali lagi ikhwatal iman, menuntut ilmu itu tidak boleh kepada satu guru. Tidak boleh kepada satu guru. Karena dia itu manusia. Kecuali dia itu rasul, kecuali itu malaikat. Boleh dah tuh berguru sama dia doang. Lah dia juga makan seperti kita. Dia ngelihat, dia punya handphone seperti kita juga. Iya kan? Jadi kalau kita berguru sama satu guru itu, Masya Allah. Ingat, dia bukan malaikat, dia bukan rasul, dia tidak maksum. Maka dari itu bergurulah ke sebanyak-banyaknya orang. Tandanya kalau kita benar menuntut ilmu itu ikhwah. Nih, benernya kita kalau dalam satu majelis. Benernya kita kalau kalau kita ini berilmu kepada orang itu. Pertama, tandanya nih menambah cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada Quran, kepada Islam, kepada sesama muslim. Itu tandanya tuh. Jadi kalau kita ngaji sama seorang guru, lalu setelah ngaji itu menambah cinta kita kepada siapa? Kepada Allah. Menambah cinta kita kepada Rasulullah, kepada para sahabat, kepada para tabi'in. Nambah cinta kita kepada para ulama, kepada para habaib. Nambah cinta kita kepada al-Islam, menambah cinta kepada Al-Quran, menambah cinta kita kepada sesama muslim, menambah cinta kepada negeri kita, menambah cinta kita kepada makhluk-makhluk Allah yang lain, menambah cinta kita kepada sesama manusia. Baru itu pengajian yang benar. Tapi kalau misalnya kita habis ngaji itu pengen bunuhin orang, pengen kafirin orang, pengen caci maki orang. Kalau kita ini pengajian paling benar, kalau di sana itu pengajian paling sesat. Kita ini ahli sunnah wal jamaah, yang lainnya ahlul bid'ah dholalah, begitu. Pengennya tuh ngeludahin, cueh begitu. Ah, itu pengajian apa namanya? Pengajian apa ikhwah kira-kira kalau begitu? Jangan deketin pengajian yang begitu. Yang menambah kebencian kita kepada sesama muslim, sesama mukmin, menambah kebencian kita terhadap sesama manusia, menambah kebencian kita terhadap makhluk-makhluk Allah. Jadi Islam itu menanamkan rasa cinta, rasa damai, rasa tenang, kecuali kepada ahlul harb, kepada orang yang perang, ngajak perang. Kita tidak boleh mundur, begitu. Orang Islam cabut pedang, mau menghunus, mau membunuh kita, mau membunuh ulama, ya kita jangan mundur. Walaupun dia ngaku-ngaku Islam, tapi mencaci maki ulama, mencaci maki Islam, kita nggak boleh mundur gitu. Tapi ngaji itu dan belajar ngaji itu adalah yang benar, itu adalah mendatangkan ketenangan, kedamaian, dan mendatangkan kecintaan kepada apa tadi? Allah, Rasulullah, kecintaan kita kepada Quran, kecintaan kita kepada sesama muslim, kecintaan kita terhadap sesama manusia, kecintaan kita terhadap makhluk Allah, kecintaan kita terhadap alam semesta, begitu. Kalau Islam kan nggak pernah ngajarin kita ini. Pohon main tebang aja, main tebas aja, apalagi misalnya pohon yang berbuah, apalagi bukan miliknya. Lah kan ini cuma pohon Ustaz. Lah bukan begitu, ada aturannya. Dalam perang pun
Apa perintah Rasul? Apa perintah Rasul dalam perang? Dalam perang nih, ketika pegang senjata, main bunuh-bunuhan. Jangan kau bunuh siapa? Anak-anak, ya kan? Orang yang tidak berdaya, bener kan? Para wanita, pohon-pohon, ini pohon-pohon aja, kesebut pohon tuh. Pohon aja nggak boleh kita rusak, begitu ikhwan. Ikhwatul iman itu kayak yang kedua, kayak ilmu, tapi ilmunya yang benar, ilmunya yang bercahaya dan mendatangkan cahaya. Ingat, kalau ilmunya itu benar akan mendatangkan cahaya, dan cahaya itu membuat kita terang beneran, bukan butek. Jadi sekali lagi, kalau kita ngaji, habis ngaji pengen bunuh orang aja, pengen caci maki orang aja, lah itu ngaji apa namanya? Kalau bahasa Perancisnya ngaji prek. Tahu nggak ngaji prek? Cuman ngaji prek doang, cuman sila doang begitu. Tapi ujungnya itu adalah kita justru pengen caci maki orang lain. Kalau habis ngaji, justru kita kalau keluar ngaji itu kita banyak salam, banyak senyum, banyak sapaan, ya. Justru kalau habis ngaji itu, dari mana dek? Alhamdulillah bun, apa? Habis ngaji. Walaupun yang nanya misalnya kagak ngaji, kagak sholat, bertato-tato begitu. Tapi kalau ngajinya kagak benar, ketika ditanya dari mana dek? Habis ngaji nggak kayak lu. Udah bertato, kagak sholat, mabok-mabokan, mati aja lu. Ahli neraka lo. Kira-kira gimana? Jadi bisa bayangin kita dengan ahlul maksiat saja ikhwatal iman harus berlama lembut kan? Kan diajari sama Rasul tuh. Orang Yahudi yang caci maki tiap hari aja disuapin sama Rasul. Coba kalau kita caci maki kita orang tiap hari. Ya kan? Terus kita pegang sendok, kira-kira sendoknya diapain? Dilolotin, ya kan? Dasar lu, gitu. Kira-kira begitu. Tusuk tuh mukanya gitu. Ah itu kalau kita tuh ngajinya kagak lurus, kagak lempeng, kagak bener. Ya, makanya ngaji itu harus yang benar. Lagi-lagi, ya, jangan fanatis dengan satu ustadz, dua ustadz, tiga ustadz, empat ustadz. Ya, ilmu dari manapun 1000 ustadz belum tentu cukup. Ya, 1000 ustadz yang kita rujuk belum tentu cukup, karena dia manusia, karena dia manusia. Dia bukan rasul, dia bukan malaikat, pasti ada kurangnya ikhwan. Seorang Imam Syafi'i aja banyak syekhnya, banyak ustadznya. Seorang Imam Bukhari saja itu luar biasa banyak gurunya. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik, ya, imam-imam yang lain. Mereka saling berguru tuh. Kiai Haji Hasyim Asy'ari berguru juga kepada Syekh Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan berguru juga kepada Haji Hasyim Asy'ari. Itu saling berguru mereka. Ya. Yang satu mendirikan NU, Nahdlatul Ulama, yang satu mendirikan Muhammadiyah. Tapi sama-sama berguru, saling-saling mencintai, saling-saling menopang, bukan saling mencaci, saling memaki, saling bersaing untuk jadi menteri. Enggak itu mereka. Karena ilmunya lempeng, ilmunya itu benar. Begitu. Nah ini yang kedua. Pertama kayak iman, yang kedua kayak ilmu. Orang makin berilmu makin bercahaya, makin dewasa, makin bijaksana. Orang makin tidak berilmu atau ilmunya sedikit atau ilmunya salah, yang ada makin sengak. Tahu nggak makin sengak? Dikit-dikit sesat, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit salah begitu. Yang benar cuma dirinya doang. Dikit-dikit ahlunar gitu, ahlu dhalalah gitu.
Yang benar cuma dia doang. Jadi ikhwatal iman, ilmu itu, orang yang berilmu makin bijak, makin dewasa, makin bercahaya. Mulutnya, lisannya itu makin menyelamatkan orang. Mulutnya, lisannya orang yang berilmu itu makin menyejukkan. Tapi lagi-lagi itu kepada sesama mukmin, sesama muslim, sesama manusia yang punya sikap manusia. Tapi kalau misalnya sama yang memang pembenci Islam, pembenci habaib, pembenci Quran, pembenci kebaikan dan kebenaran, tidak boleh diam mulut kita. Jari kita nggak boleh diam, harus kita lawan. Begitu ikhwan. Paham tuh? Paham tuh? Oke. Ini yang kedua. Yang ketiga, kita harus kaya apa? Kaya mujahadah. Man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, yang punya jiddiyah, maka Allah akan hantarkan dia kepada kesuksesan. Tapi bagi pemalas, ujung-ujungnya dia jadi pecundang. Kalau bagi pemalas, ujung-ujungnya akan menjadi benalu. Nih pemalas nih. Ketika lagi sekolah jadi pemalas, jadi benalu dia, jadi pecundang, nyontek lah, ya, jadi troublemaker lah, ini pemalas dia. Maka dari itu ikhwatal iman, man jadda wajada, bersungguh-sungguh kita dalam belajar, kita bersungguh-sungguh. Jadi petani kita bersungguh-sungguh, jadi pedagang kita bersungguh-sungguh. Itu kita punya temen tuh, orang Cina. Ya, yang sudah meninggal beberapa bulan yang lalu. Saya WA jam 3-an, jam 3. Mesen material gitu. Dijawab sama dia, "Mohon maaf Pak Ustadz," katanya, "saya lagi berdoa dulu." Itu jam 3 pagi. Saya kaget, saya pikir kan dijawabnya entar kan? Jam 6, jam 7 supaya saya tidak lupa. Ketika saya bangun malam, kemudian saya WA. Itu jawabannya. "Mohon maaf, saya lagi berdoa." Pantesan dia punya material segede itu. Subuh aja dia udah bangun, udah doa gitu. Nah sekarang ada nggak orang Islam yang jam 3 masih molor? Ada nggak? Ada nggak? Jam 4 masih molor ada nggak? Jam 5 masih molor ada nggak? Jam 6 masih molor ada nggak? Jam 7 masih molor nggak? Ada nggak yang begitu? Ada. Itu makanya Allah itu tidak salah. Man jada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia yang akan dikasih. Lihat nih teman-teman kita orang Cina baru buka toko, prihatin, makanya bubur lagi, kan begitu. Orang Islam baru buka punya toko tuh, baru buka tokonya, wih udah makan sate, ya kan, udah pesta pora. Saya punya toko nih, belum untung belum apa gitu, udah pesta pora. Walaupun kemasannya dengan kemasan yang lain gitu, bukan pesta pora. Padahal baru buka, belum untung. Nih kenapa kita ini utlubul ilma walau bisin, belajar ilmu walaupun kita sampai ke Cina atau ke orang Cina gitu. Ya kita harus akui 100 orang terkaya di Indonesia 99%-nya orang Cina, keturunan Cina. Belum ada namanya Faris, belum. Fauzan Ansori belum ada, ya kan? Fauzan Syamil belum ada tuh yang 100 orang terkaya di Indonesia. Ada nggak? Belum ada. OTW ya, insya Allah ada. Kalau nih orang-orang ini seperti kalian ini, manjada wajada, bersungguh-sungguh, nggak ada kalimat santai, nggak ada kalimat rehat. Rohatun lil mu'minina fil jannah. Rehatnya orang beriman itu di mana? Di surga. Jadi kalau sekarang susah, sekarang ini kita ini capek, iya emang begitu. Apalagi zaman Rasul,
Perang aja sampai 6 bulan, coba bisa bayangin. 3 tahun diisolasi. Tidak boleh berdagang, tidak boleh menikah pada saat itu. Tidak ada pasokan logistik, tidak ada pasokan makanan gitu. Diisolasi betul, diisolir pada saat itu Rasul dan para sahabatnya di Mekah. Menderita betul jadi orang beriman, iya kan? Tapi apakah mereka ini menyerah? Ada di antara mereka yang bertanya sambil malu-malu, mata Nasrullah, mata Nasrullah. Ada Pak Nasrullah di sini. Mata Nasrullah, kapan ini menang yang dijanjikan Allah ini? Kapan menang yang dijanjikan Allah ini? Ada di antara mereka begitu. Tapi nggak banting ini, nggak banting panci. Kan ada tuh orang marah banting panci, ada nggak begitu? Banting gelas, banting panci, banting penggorengan, buang begitu. Kan ada tuh. Nah di antara sahabat juga ada yang sambil dia bersedih itu, mata Nasrullah, kapan ini menang, kapan ini sukses, kapan naik gaji, kapan ini punya profit dan seterusnya. Ya ada. Jawaban Quran apa? Inna Nasrullah qarib. Itu janji Allah bukan? Janji Allah bukan? Janji Allah. Qarib. Bagi Allah itu dekat kemenangan itu. Yu'til man tasya, yang Allah akan berikan kepada siapa saja yang dikehendaki Allah. Begitu ikhwan. Jadi kayak yang ketiga apa? Mujahadah, jiddiyah. Iman miskin, ilmu miskin, kesungguhan miskin. Lo jadi apa? Jadi sampah iya. Jadi sampah iya. Kaya iman, kaya ilmu, kaya jiddiyah kesungguhan kita. Dan ini modalnya ada di hati kita semua itu. Ya, man jadda wajada. Kemudian yang keempat, ikhwatal iman, adalah kaya moralitas, kaya akhlak. Ini orang nih memang miskin, sarungnya misalnya bolong-bolong, tapi masya Allah sama orang santun, sama orang ini masya Allah hormat. Sama orang ini luar biasa, begitu akhlaknya, masya Allah. Padahal sarungnya itu sarung belel, bajunya belel, tapi dimuliakan dengan akhlak. Ada orang pakai Ferrari, ya kan? Wih, kacamatanya yang 5 juta, jam tangannya yang 120 juta, ya kan? Handphonenya iPhone yang terbaru, ya kan? Atau Samsung Note 21 yang harganya 27 juta, ya kan? Kemudian sepatunya, sepatu Jordan, ya, yang berapa harganya? Yang 70 juta, ya kan? Dari kulitnya kulit apa tuh? Buaya apa cicak? Ya kan? Atau kulit toke, nggak tahu. Bajunya, jaketnya dihitung-hitung, hampir 1 miliar dia badan dia doang, iya kan? Ferrari, naik begitu. Tapi ngomongannya kotor, ngomongnya WC semua, yang ada di WC sama di Ragunan semua, iya kan? Ini orang miskin namanya, miskin etika, miskin akhlak. Maka dari itu pada zaman Rasul disebut dengan Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Gosok. Banyak Abu pada zaman Rasul. Apakah mereka itu miskin? Harta? Kaya mereka. Jabatannya juga tinggi. Tapi karena si mulut jamban, tahu nggak mulut jamban? Mulut jamban
omongannya itu tidak jauh daripada isi jamban, isi WC, omongannya tidak jauh daripada Ragunan, apa yang terjadi? Ia direndahkan, begitu miskin dia ikhwatal iman. Maka dari itu Rasul itu datang ke muka bumi ini apa? Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, moral, etika, attitude. Makanya di Jepang itu yang namanya anak TK, anak SD mana belajar yang aneh-aneh. Dia belajar ngantri, belajar ngepel, belajar cuci WC. Begitu ikhwan. Sehingga SMP-nya udah nggak disuruh tuh yang namanya cuci WC tuh. Yang namanya cuci piring tuh bersama OB itu bukan, nggak disuruh dia. Karena ada, dia punya keyakinan kalau orang rajin ngepel, rajin cuci piring, rajin bantuin masak dan seterusnya, maka masa depannya paling cerah daripada para pecundang, para pemalas yang cuma makan doang. Itu di Jepang. Makanya percepatan teknologinya luar biasa di Jepang kan. Cuman mereka imannya yang ora. Imannya yang ora ono. Jadi akhirnya apa? Gara-gara dia nyembah batu golep, dia nyembah golep aja disembah sama dia. Batu golep. Bagi udah kayak zaman jahiliyah dulu. Kaya sih iya, teknologinya tinggi iya, cepat. Jadi yang namanya pembunuhan, bunuh diri tertinggi di dunia itu di mana? Di Jepang. Kaya, pinter, tapi oleng, tau nggak oleng? Cepet stresnya, gitu. Makanya numpahinnya ke perempuan, makanya pelacuran di Jepang banyak. Begitu. Nah jadi kembali lagi moralitas. Jadi kita kudu mesti kaya apa ikhwan? Kaya akhlak, moralitas. Nih kalian nih. Kenapa pada zaman Rasul orang-orang yang dianggap bodoh, dianggap rendah, tidak punya kapasitas, tidak punya elektabilitas, ya, tidak punya gelar dan seterusnya. Tapi kenapa kok diangkat menjadi gubernur, diangkat menjadi pejabat? Kita mengenal namanya Bilal bin Rabah. Kita mengenal namanya Zaid. Ada Zaid bin Harisah, ada Zaid bin Thabit. Ya. Ini para sahabat, di antara para sahabat itu ada yang bukan anak konglomerat, bukan anak ningrat. Bukan anak pejabat. Tapi karena dia moralitasnya tinggi, keimanannya bagus dan seterusnya, maka Rasulullah dan para sahabat, para khalifah Umar, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu menempatkan mereka itu di tempat-tempat sangat strategis ikhwah. Menjadi panglima, menjadi gubernur, menjadi diplomat. Begitu ikhwah. Jadi pentingnya moralitas. Ini ada ustadz lagi duduk di situ, lagi berdiri di situ, udah kayak gedebong pisang. Atau menghindar. Wah takut suruh bawa pohon. Lari gitu, ngumpet begitu. Nah ini namanya etik. Etik namanya moralitas. Begitu. Kan saya pernah cerita ya, kita tuh punya wali santri yang ketika mondok selama 6 tahun kerjanya dia apa? Dampingin ustadz sama cuci mobilnya ustadz. Itu aja kerjaan. Sampai dia suatu hari bilang, kapan ngajinya saya ustadz ya kan? Lah ini ente lagi ngaji sama saya. Jadi dampingin ustadz itu lagi ngaji sebenarnya gitu. Kan dia cerita, oh iya baru saya terasa. Mahasiswa lain katanya yang kaya-kaya itu enggak, dia enggak, dagangnya biasa aja katanya. Saya udah bisa dagang, udah punya mobil saya. Orang baru menikah masih ngontrak. Saya punya kontrakan 40 pintu. Iya kan? Orang menikah ngontrak, bener gak? Ada yang begitu gak? Jadi orang menikah ngontrak, lah dia punya kontrakan 40 pintu.
Itulah dia bilang bahwa ngaji itu nggak mesti kita ini ngeriung aja begitu, tapi etik khidmat kita ada pada zaman Rasul. Itu yang kerjaannya cuman bawa sendalnya Rasul. Namanya siapa? Ada yang tahu? Hah? Jadi kerjaannya itu menjadi ajudannya Rasul. Ajudannya Rasul. Yang kerjanya cuma tadi, kalau Rasul habis pakai sendal, sendalnya diberesin, dijagain. Itu kerjaannya sahabat itu. Tapi Allah muliakan. Nanti cari di PR. Nah, itu terkenal dengan perawi hadis. Ajudannya Rasul yang cuman bawa sendal tadi, sendalnya Rasul, ngambilnya sorban, ngambilin air wudunya Rasul dan seterusnya. Itu menjadi ulama yang luar biasa, perawi yang luar biasa, hafal hadis yang luar biasa. Itu yang dikenal pada zaman sekarang ini dalam kitab-kitabnya adalah Anas bin Malik, ikhwatal. Jadi jangan malu kau ini. Ya, bukan saya pengen dibawain sendal saya bisa tenteng sendiri kalau saya bisa cuci sendiri. Ya kan? Ada rumput yang saya lihat itu tinggi, saya bisa cabut sendiri gitu. Saya suka nyuruh kalian itu supaya kalian belajar. Suatu hari suatu saat kau ini jangan jadi orang biasa, tapi jadilah orang istimewa. Jadi kalau misalnya saya ngajarin begitu jadi beban bagi kalian, salah. Iya. Karena dulu ketika saya kecil diajarin sama pengasuh saya, itu tadi, nyabutin rumput. Nyabutin rumput. Jangan malu kita nyabutin rumput, nyapu halaman, jangan malu. Cuci WC, gak boleh gengsi. Kita ini hidup dan mati jangan sampai dimakan gengsi. Gak usah. Orang-orang terkaya di dunia itu gak makan gengsi dia. Ya, begitu ikhwah. Makanya yang keempat, kaya apa tadi ikhwah? Kaya moralitas, kaya akhlak, kaya etik. Nanti akan kalian yang banyak senyumnya, yang banyak ramahnya ke orang, itu pasti masa depannya lebih kinclong dari orang yang manyun, ngeluh kerjaannya, begitu. Nyonyor aja kerjaannya. Begitu. Etik, moral. Nah, kalau di negara-negara maju sekarang ini, aspek moral itu, aspek etik itu yang lebih ditonjolkan. Kenapa? Misalnya anak buahnya baru ketahuan korupsinya apa? Makan di restoran paling mahal, ngundurin diri menterinya, malu. Itulah etik namanya. Orang Indonesia, ini orang Indonesia, udah miliaran, triliunan dia korupsi, dada. Kenapa pejabatnya yang nyambut? Iya kan? Boro-boro di borgol, disambut. Ini gila nih. Kalau ibaratnya kalau di Jepang gimana itu? Ini di Jepang nih baru ketahuan dia makan di restoran paling mahal aja, jadi karena etik malu mundur dia. Ini udah korupsi, masih dada baik. Udah di penjara, masih jadi komisaris BUMN. Coba bisa bayangin, narapidana menjadi komisaris, mau jadi calon presiden lagi. Masya Allah, itu gimana logiknya, gimana etiknya. Maka dari itu harus kaya moralitas, ikhwatal iman, kaya etik. Nah, baru yang kelima adalah kaya finansial.
Nah, Rasulullah sebelum nyampe ke sana udah ngasih tahu kepada kita, rakaataini qoblal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Itu sandaran kita yang pertama. Bahwa 2 rakaat, sholat 2 rakaat sebelum fajar, sebelum subuh adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Udah, kerjain itu. Ada rasa kita menjadi orang yang dikayakan Allah, ada rasa di mana kita ini akan dibimbing oleh Allah untuk menjadi orang kaya, itu rasa dulu. Jadi yang namanya kaya raya itu dimulai dari rasa, dari rasa nih. Sehingga tercipta motivasi kita untuk mengejar sesuatu. Dan kita tahu kalau kita kaya, kalau kita beriman, kalau kita berilmu, kalau kita menjadi mujahid, kalau kita ini punya etik, punya moral, nggak mungkin buat sendiri, pasti buat banyak orang. Gitu ikhwan. Maka dari itu kaya, menjadi kaya yang pertama itu pastikan kita sholat 2 rakaat sebelum subuh. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sholat subuh komitmen di masjid. Sholat duha, paksain sholat duha. Kan sebentar sholat duha itu. Sering saya ingatkan, kata, udah sholat duha belum? Harusnya saling mengingatkan kita. Sholat duha. Sudah bersedekah belum? Bersedekah dengan harta kita, bersedekah dengan tenaga kita, bersedekah dengan ilmu kita, bersedekah dengan ide gagasan kita, bersedekah dengan tenaga kita. Bersedekah setiap hari harus ada sedekah. Bersedekah dengan kalimat thayyibah, al kalimatu thayyibah sedekah. Tutur kata yang enakin orang, yang membuat orang senang adalah sedekah. Jadi sedekah tiap hari, nggak boleh, tidak boleh ada hari yang tanpa sedekah. Tiap hari sedekah ikut. Sedekah. Allah akan bimbing kita menuju sesuatu yang kaya. Kaya iman, kaya ilmu, kaya mujahadah, kaya etik, moralitas, sama kaya apa tadi ikhwan? Kaya finansial. Given, Allah kasih. Sampai pada gilirannya suatu hari, suatu saat kita nolak untuk jadi orang kaya karena udah sangat kaya gitu. Gimana tuh? Itulah Abdurrahman bin Auf. Nah, ikhwatal iman, jadi bagaimana cara kita menjadi kaya? Tadi sudah kita bahas ya, ada 5 kekayaan yang harus ada dalam diri kita dan bagaimana cara mencapainya. Ayo kita sama-sama kejar. Ya. Untuk menjadi kaya iman, kaya ilmu, kaya mujahadah, kaya moralitas, dan kaya finansial. Nah, kaya finansial ini salah satunya mulai hari dengan apa? Dengan 2 rakaat sebelum fajar, sebelum subuh. Kemudian mulai dengan kalau bisa syuruk kita, sholat syuruk. Ya, sholat masjid, sholat di masjid, sholat subuh, kita zikir, kita doa sampai syuruk, akhiri dengan sholat 2 rakaat. Kemudian nanti ketika sudah menjelang sholat duha, kita tambah lagi dengan sholat duha. Tambah lagi dengan sedekah harian kita. Sedekah dengan lisan kita, sedekah dengan pikiran kita, sedekah dengan tenaga kita, sedekah dengan ilmu kita, sedekah dengan harta kita. Setiap hari harus ada yang kita sedekahkan. Baru insya Allah akan angkat kita menjadi orang kaya. Kaya setiap hari. Ingat, kaya itu harus setiap hari. Begitu ikhwah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan hari ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya ikhwah. Ya. Dan saling mengingatkan saja. Ya. Dari 5 kekayaan ini mana yang kita miliki kira-kira? Ya, kalau kita punya 5-5-nya ideal betul. Alhamdulillah. Tapi jangan sampai satu pun kagak ada.
apalagi enggak kita miskin iman. Wah, masya Allah, nauzubillah ya. Jadi pastikan kita ini jangan merasa miskin. Makanya ketika para sahabat ditanya, kaifa asbahtum, bagaimana pagi ini wahai saudaraku? Apa dia bilang? Asbahna bil iman, asbahtu bil iman. Jadi iman dulu tuh yang jadi kekayaan. Nah sekarang pertanyaannya, apakah di antara antum ini ada yang merasa miskin? Ada nggak? Jangan pernah merasa miskin. Jangan pernah merasa miskin. Karena kekayaan itu saya bilang tadi kekayaan iman, kekayaan ilmu, kekayaan mujahadah, kekayaan moralitas, kekayaan finansial. Jadi kalau misalnya orang cuma kaya harta doang, tapi moralnya nggak ada, apalagi imannya, nggak usah jadi bangga, nggak usah jadi rujukan. Ya, tetap saja dia miskin. Kalaupun misalnya kita punya iman sama punya akhlak doang, insya Allah itulah yang akan mengantarkan kita menuju surga. Begitu ikhwah ya. Tapi lagi-lagi jangan pernah merasa miskin. Karena miskin itu dimulai dari rasa, kaya juga dimulai dari rasa. Fahim tuh? Insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, ya Allah ya Karim ya Maulana ya Ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat. Allahumma rzuqna warzuq ahlana warzuq usratana warzuq ashabana warzuq hizbana warzuq qiyadana rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakan fi fa innaka khairur raziqin. Allahumma rzuqna warzuqhum rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakan fi fa innaka khairur raziqin fa innaka khairul fatihin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.